KDM Mulai. King Dedi Mulyono. Mulai muncul. Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity. Gedang. Geus mulai aja lemah ieu nya. Naon cenah tadi diomong? Market of stupidity. Kebodohan pasar. Anjay, bahasana. Tong make bahasa Inggris aing nyaho kapinter sia mah berandai-andai seumpama wah seolah-olah make kieu nya. Ya. Aki geus kolot mena mah. Tapi kolot itu boga pamajikan jeung anak. Aki. Ya. Sia ngomong gitu nya ayeuna aing erek ngomong ka sia. Sia teh naon? Men never ejaculation. Naon artina? Lalaki anu can pernah bucat. Lalaki anu can pernah naon? Bicara tuur. Nikmat eta teh ngeunah nya. Naon boga pamajikan, terus boga anak. Sia can ngelaman, maka naon? Makana otak teh naon? Bentek. Nya. Bobel otakna. Naon? Numpuk tah eta teh teu dikaluarkeun. Makana sekali-kali kaluarkeun. Lamun eueuh awewe atunya, lamun eueuh naon nya? Atuh kuleungeun ge atuh nya. Me cerdas, me calaka naon? Ngeunah eta teh. Ih, Gusti. Ye. Kawin geus kolot, makana aya anu nyeusehan, anu nyangu. Gitu atuh. Lamun capek aya anu ngurut mijit gitu. Makana naon? Segala sorangan yang digawe ku sorangan, makana lieur sia mah lieur ripuh. Ngomongkeun batur bisana. Sia kawin geus kolot. Pusing aing mah. Bang Rocky Gerung cuma ngomong. Kang Dedi Mulyadi sudah nolong. Jauh berbeda. Bang Rocky Gerung kemarin-kemarin berpendapat atau ngomong tindakan KDM mengirim anak-anak nakal ke barak militer itu adalah tindakan yang dangkal. Barak hanya mendisiplinkan tubuh bukan pikiran. Hei Bang Rocky Gerung, yang dilakukan KDM dan barak militer itu bukan hanya mendisiplinkan tubuh, tapi itu akan bisa merubah karakter, mental positif. Sudah pasti, kalau tubuh sudah pasti disiplin. Tapi KDM juga berhasil menyentuh hati nurani mereka yang paling dalam. Contoh, ketika peringatan Harkitnas kemarin, anak-anak itu diinstruksikan untuk menjadi petugas upacaranya. Kalau itu tidak dengan hati nurani Kang Dedi, tidak akan kejadian. Kang Dedi memberi kesempatan kepada mereka untuk bisa menjadi petugas upacara. Dan itu bukan hal yang sepele. Berarti mereka diberi kepercayaan lebih. Dan itu membuat mereka bangga. Mereka terharu sampai nangis. Orang tuanya semua terharu, anak didiknya juga semua merasakan bahwa mereka berasa ada, berasa diakui, dihargai. Itulah cara Kang Dedi memanusiakan manusia. Contoh kedua, pada waktu perpisahan kemarin ketika barak fase pertama selesai, ada beberapa anak yang tidak dijemput orang tuanya, atau bahkan tidak ada orang tuanya, atau tidak ada yang menjemput mereka, baik itu orang tuanya atau sanak saudara. Tapi Kang Dedi menangkap itu. Dan dengan hati nurani Kang Dedi yang luar biasa,
mereka dijadikan anak asuh Kang Dedi. Jadi ingat Bang Rocky Gerung, Kang Dedi itu bukan hanya wacana, bukan hanya omon-omon, tapi dengan kenyataannya. Jadi kesimpulannya, KDM mengirim anak-anak ke barak militer bukan hanya untuk mendisiplinkan tubuhnya saja, tapi untuk mencetak karakter-karakter yang kuat, yang disiplin, yang hebat, juga mental yang kuat. Dan juga tidak hanya itu, KDM menyentuh hati mereka. Karena dengan ketika hatinya tersentuh, siapapun 5 menit bisa berubah. Yang tadinya keras bisa menjadi anak baik-baik, atau yang tadinya negatif bisa menjadi positif hanya dengan sentuhan hati. Jadi bukan hanya bicara omon-omon saja, wujudkan dengan kenyataan. Tetap Bapak Aing, Gubernur Jabar, Gubernur konten, konsisten dan kompeten. Camkan itu. Kepada perusahaan-perusahaan pemasang iklan di televisi dan di medsos, jangan pasang iklan kalau televisi tersebut atau medsos tersebut masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber yang hampir setiap kata-katanya selalu mengejek orang, bahkan menjelek-jelekan pejabat pemerintah Indonesia dan berbagai orang, ya. Jadi sekali lagi, kalau kau memang adalah pendukung pemerintah, jangan pasang iklan di televisi yang masih mengundang Rocky Gerung sebagai narasumber dalam berbagai diskusi yang omongan mulutnya selalu menjelek-jelekan, bahkan menghina oknum-oknum pejabat pemerintah. Dan saran saya kepada pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Prabowo, agar Rocky Gerung dikirim ke barak tentara agar dilatih tubuh dan mulutnya, okay? Ya, agar dilatih tubuh dan mulutnya. Dan Hotman mendukung Deddy Mulyadi, okay? Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menilai program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim siswa bermasalah ke barak militer tidak perlu diributkan secara berlebihan. Panglima mengingatkan negara-negara maju menerapkan kebijakan serupa, bahkan diharuskan mengikuti wajib militer. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan, pendidikan disiplin di barak militer bukan hal yang baru, dan mengingatkan jika negara-negara maju juga menerapkan kebijakan serupa. Nantinya materi pelatihan akan disesuaikan seperti melatih disiplin hingga memanfaatkan waktu secara efisien. Luar biasa ya Sob, Kang Deddy makin punya taring, siapa lagi yang berani melawan? Jika Presiden Prabowo dan Panglima TNI mendukung kebijakan KDM, jika kalian setuju dengan kebijakan KDM, jangan lupa di like dan komen di bawah ini. Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-11, Republik Indonesia, buka suara terkait gebrakan-gebrakan yang dilakukan Deddy Mulyadi sejak menjabat sebagai gubernur. Beliau menanggapinya dengan begitu serius. Beliau mengatakan bahwa gebrakan yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi adalah hal-hal baru yang jarang dilakukan pemimpin di dunia. Keberanian Deddy Mulyadi yang terkadang bersifat kontroversi sangat dibutuhkan, karena Deddy Mulyadi tidak omon-omon, beliau juga memberikan solusi untuk melaksanakannya. Rocky Gerung menyebut bahwa pendekatan barak militer untuk anak bermasalah adalah tindakan yang dangkal secara pemikiran dan menyalahi prinsip pendidikan. Ini dia videonya. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya. Fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Sahabat, saya suka dengan pemikiran dekonstruksionis Bung Rocky ya. Dan kita tahu bahwa Rocky Gerung memang cerdas. Tetapi izinkan kali ini saya berbeda dengan pikirannya. Nah, Rocky Gerung menilai bahwa anak-anak seharusnya diberi pendekatan humanis, bukan dibina ala militer. Kritik ini terdengar berkelas dan filosofis seperti biasanya ya, namun perlu kita uji ulang secara ilmiah, empiris, dan kontekstual.
Nah, kritik Rocky Gerung tampaknya mengasumsikan bahwa semua hal yang berbau militer identik dengan kekerasan atau represi. Ini adalah generalisasi yang tidak selalu benar. Dalam praktek pedagogi modern dikenal istilah structures disiplin, yakni pola pendidikan yang menekankan aturan, tanggung jawab, dan konsekuensi yang jelas. Prinsip yang juga berlaku dalam pelatihan militer, namun bukan berarti bersifat represif. Contoh nyata, banyak program military style camp di negara-negara seperti Skandinavia yang justru digunakan untuk menata ulang perilaku remaja dengan pendekatan rutin, reflection, dan responsibility. Nah, pendidikan humanis bukan berarti selalu lembut dan permisif. Paul Paire, ya, tokoh besar pendidikan kritis, menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari struktur destruktif, termasuk kebiasaan buruk, kekerasan, bahkan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Jika barak digunakan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memfasilitasi reedukasi moral, maka sesungguhnya itu bagian dari pembebasan, bukan represi. Justru anak-anak bermasalah yang dibiarkan tanpa pola, tanpa batas, dan tanpa intervensi lebih berisiko kehilangan masa depan. Barak dalam konteks ini menjadi metafora ruang pemulihan, bukan ruang kekerasan. Pendekatan sekolah konvensional telah gagal pada sebagian anak, terutama mereka yang terpapar kekerasan, geng motor, narkoba, dan broken home. Nah, pendidikan alternatif berbasis lingkungan yang tegas, ya, bukan kasar maksudnya, bisa menjadi solusi bagi sebagian kecil yang tidak bisa ditangani oleh metode pedagogi biasa. Jika Bung Rocky menganjurkan pendekatan filosofis yang ideal, maka pendekatan Kang Deddy Mulyadi adalah solusi operasional di lapangan dan tentunya di dunia nyata. Solusi ideal kadang tidak cukup menyentuh anak-anak yang hidup dalam kekacauan sosial dan psikologis, ya. Nah, mengapa tidak melihat barak sebagai jembatan, bukan akhir dari pendidikan? Anak-anak tentu masuk barak tidak harus tinggal di sana selamanya. Mereka bisa kembali ke sistem formal setelah melalui fase pembinaan. Dalam teori intervensi sosial atau social work theory, kadang dibutuhkan ruang isolasi edukatif untuk memutuskan siklus destruktif, mirip seperti rehabilitasi narkoba atau terapi trauma. Nah, sahabatku, Rocky Gerung selalu piawai dalam menyodorkan kritik bernas, ya, kritik tajam. Tetapi kritik yang baik juga harus adil dalam memahami konteks dalam realitas di lapangan. Dalam situasi darurat karakter remaja, kita tidak bisa hanya mengandalkan retorika filsafat, melainkan harus hadir dengan solusi alternatif yang terukur. Kebijakan barak bukanlah bentuk penghukuman, melainkan bentuk intervensi sosial yang bisa dikembangkan, diawasi, dan dievaluasi secara ilmiah, bukan dicontoh secara ideologis. Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.